Ciplas Garut is one of the modern shopping centers in Garut that offers a variety of shopping, dining, and entertainment facilities. With many well-known stores and restaurants, Ciplas Garut has become one of the favorite destinations for local people and visitors. Besides providing a comfortable place for shopping and leisure, Ciplas Garut also creates job opportunities and supports the growth of the local economy. On this occasion, we had the opportunity to interview the Human Resources Department of Ciplas Garut to learn more about the company's job interview process. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let me introduce our group. My name is Halida Daulianur and my friend is Julistia Angelitasya. and today we will interview HRD of City Plaza Garut. Baik, di sini kita sudah bersama narasumber dari Ciplas Garut dengan Bapak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awiansyah. Saya selaku HRD di Ramayana Ciplas Garut. Baik, untuk kami akan bertanya seputar wawancara interview. Kami akan memberikan beberapa pertanyaan. Semoga Bapak berkenan untuk menjawab. Oke. Baik, untuk pertanyaannya, apakah mengumpulkan informasi yang akurat merupakan tujuan utama dalam wawancara? Mengumpulkan informasi yang akurat itu salah satu daripada tujuan wawancara. Karena kita sebagai HR ya, sebagai orang yang hiring para kandidat itu sangat memerlukan yang namanya identitas, baik itu identitas diri, kemudian data diri, kemudian pengalaman-pengalaman yang sudah dia lakukan, pengalaman pekerjaan, baik itu pengalaman organisasi dan sebagainya. Artinya dalam proses wawancara pengumpulan identitas itu sangat penting, sehingga jangan sampai proses wawancara itu terjadi tanpa seorang HR itu mendapatkan identitas yang banyak. Nah, dilakukan wawancara itu salah satunya tujuannya itu, dimana kita tadi sembari melihat kemampuan atau melihat kecocokan, kita juga harus fokus kepada data diri daripada seorang kandidat. Baik, untuk selanjutnya, apakah wawancara membantu memahami sikap atau pendapat seorang kandidat? Wawancara sangat membantu dalam proses memahami sikap para kandidatnya, karena di dalam proses wawancara itu terjadi yang namanya dialog komunikasi yang cukup lama. Artinya dari dialog itu kita bisa menilai, terutama seorang HR ya, seorang yang mewawancarain, dia akan bisa menilai bagaimana seorang kandidat itu bersikap, berpandangan, dan sebagainya. Nah, untuk HR yang dia sudah berpengalaman mewawancarain mungkin 100 orang, 1000 orang, nah, dalam proses wawancara dalam semenit saja dia mungkin sudah bisa menilai apakah orang ini mumpuni atau tidak. Artinya kalau dalam sekian waktu yang singkat saja dia bisa memahami orang tersebut. Nah, jika proses wawancara itu terjadi dalam proses yang cukup lama seperti 10 menit, 15 menit, artinya banyak sekali hal yang bisa diambil dari kandidat tersebut. Nah, sikapnya tadi, pandangannya tadi, karakteristiknya tadi, itu pasti sudah bisa diketahui oleh seorang pewawancara atau seorang HR. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, apakah wawancara penting untuk menilai kesesuaian kerja? Wawancara sangat penting untuk menilai kesesuaian kerja, karena kita
dalam wawancara itu harus benar-benar mencari kandidat yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau posisi yang kita butuhkan. Jangan sampai contohnya kita membutuhkan seorang administrasi di kantor, kemudian kita mewawancarain seseorang yang memang dia komunikasinya bagus, kemudian karakternya juga bagus, tetapi dia masih buta dalam hal digital atau dalam hal komputer. Nah, sementara ada kandidat lain yang memang dia digitalnya bagus, komputernya bagus, atau memang dia dari jurusan administrasi. Nah, artinya kita harus proporsional, jangan hanya menilai berdasarkan komunikasi misalnya, atau hanya menilai berdasarkan karakteristik, atau hanya menilai berdasarkan kemampuan teknisnya. Kita harus menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Kalau kita membutuhkan seorang sales misalnya di suatu perusahaan retail, nah kita harus mencari orang-orang yang memang mempunyai komunikasi yang bagus. Kemudian kita harus mencari orang-orang yang mempunyai percaya diri yang bagus. Kalau kita mau mencari seorang manajer misalnya, nah kita harus mencari orang-orang yang memang pernah memanage suatu hal yang besar gitu. Nah, karena untuk menjadi seorang manajer sendiri contohnya, tidak bisa kita hiring atau cari orang yang baru lulus. Nah, itu kan terjadi semua di proses wawancara. Kita bisa tahu, kita misalnya mau cari manajer, apakah dia udah cocok atau belum, dia sudah punya pengalaman atau belum. Kita mau cari seorang sales, apakah dia punya pengalaman sales atau tidak, komunikasinya bagaimana. Artinya di proses wawancara itu sangat menentukan apakah seseorang kandidat itu layak atau sesuai dengan posisi pekerjaan yang kita cari. Mungkin itu. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan pertanyaan oleh Teh Halida. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai factors affecting interview quality. Faktor yang mempengaruhi kualitas dalam wawancara. Pertama yaitu mengenai interviewee skills atau keterampilan narasumber gitu ya. Nah, apakah keterampilan narasumber mempengaruhi kualitas dalam wawancara? Nah, keterampilan narasumber sendiri itu pasti sangat mempengaruhi daripada kualitas terjadinya wawancara, karena narasumber yang tidak terampil atau tidak ahli sesuai dengan apa yang kita butuhkan, artinya dia tidak cocok dengan pekerjaan yang kita berikan. Nah, kemudian juga walaupun pewawancara sudah melakukan proses-proses wawancara dengan baik dan benar, tetapi bertemu dengan narasumber yang mungkin tidak terampil, baik itu komunikasinya, sikapnya, dan sebagainya. Nah, proses wawancara tadi bisa jadi tidak maksimal. Artinya untuk membuat proses wawancara itu maksimal, baik itu dari pewawancara maupun dari narasumber, harus benar-benar memahami apa-apa saja yang harus mereka berikan. Kita dari pewawancara harus tahu apa-apa saja cara untuk kita bisa mengenal kepribadian seseorang, pendapatnya, sikapnya. Nah, begitupun narasumber, dia juga harus tahu kira-kira bagaimana cara dia untuk bisa mengeluarkan pandangan pendapat agar pewawancara bisa mengerti seperti apa karakter dia gitu. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai communication skills, keterampilan komunikasi, kemampuan komunikasi. Apakah kemampuan komunikasi itu sangat mempengaruhi dalam kualitas wawancara? Nah, untuk kemampuan komunikasi itu bisa dibilang sangat penting sekali, karena wawancara itu hampir 100% adalah proses komunikasi, sisanya adalah pengumpulan data atau informasi. Kenapa bisa dibilang hampir 100%? Karena dari setiap individu yang berbeda komunikasinya, itu pasti berbeda juga proses wawancaranya. Jadi untuk wawancara sendiri itu sebenarnya ada dua jenis. Jenis yang pertama itu adalah wawancara struktural, yang kedua itu wawancara bebas. Nah, biasanya setiap perusahaan itu melakukan 2 kali sesi wawancara. Yang pertama, mereka melakukan sesi wawancara struktural. Apa itu wawancara struktural?
Wawancara struktural adalah proses wawancara pertama untuk mengetahui informasi atau identitas diri. Biasanya wawancara struktural ini pertanyaannya sama dengan semua kandidat. Misalnya ada 100 kandidat. Nah, 100 kandidat ini akan mendapatkan pertanyaan yang sama. Nah, setelah kandidat lolos pertanyaan struktural, dia akan masuk dengan pertanyaan bebas. Nah, pertanyaan bebas ini sangat menentukan apakah dia layak atau tidak. Nah, salah satu hal yang mempengaruhi seorang kandidat itu bisa melewati wawancara bebas adalah kemampuan komunikasinya. Makanya kemampuan komunikasi itu sangat penting karena di wawancara bebas nanti itu setiap individu akan mendapatkan pertanyaan yang berbeda. Mungkin individu yang satu hanya wawancara sekitar 15 menit atau 10 menit. Nah, sementara yang satu lagi mungkin mempunyai komunikasi yang bagus, dia bisa wawancara hampir 1 jam karena pewawancara juga tertarik terus-terusan menggali informasi tentang kandidat tersebut. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai emotional factors. Apakah kondisi emosional sangat menjadi faktor yang sangat mempengaruhi dalam kualitas wawancara? Nah, kondisi emosional tentunya sangat mempengaruhi proses wawancara. Sebenarnya untuk kondisi emosional sendiri itu sebenarnya mempengaruhi setiap lini pekerjaan atau fokus daripada seseorang, termasuk dari wawancara itu sendiri, baik dari pewawancara maupun dari narasumber. Jika dia mengalami emosional yang kurang baik atau ada masalah-masalah yang mengganggu fokus atau pikirannya, pasti itu memberikan efek yang tidak maksimal untuk proses wawancara, terutama bagi narasumber sendiri, karena narasumber sendiri adalah orang yang dia memang melakukan wawancara ini untuk suatu tujuan. Artinya walaupun dia sudah mempersiapkan dengan sangat matang apa-apa saja yang harus dia berikan saat wawancara, tetapi jika ada hal-hal yang mengganggu emosionalnya, dia pasti akan terganggu fokusnya, nggak akan bisa maksimal. Nah, artinya selain kita harus mempersiapkan wawancara yang baik dan benar, kita juga harus mempersiapkan kondisi, baik itu kondisi fisik, kondisi emosional, dan lain sebagainya, agar proses wawancara itu bisa terjalin dengan maksimal dan lancar. We would like to express our gratitude to Institut Pendidikan Indonesia for providing us with the opportunity to conduct this project. We would also like to thank our lecturer, Ms. Lia Novita SPD MPD, for her guidance, support, and valuable knowledge. Our deepest appreciation also goes to the Management and Human Resources Department of Ciplas Garut for sharing valuable information with us. Through this project, we learned more about the interview and gained valuable experience. This project provided us with valuable learning experiences and a better understanding of the interview process in a professional workplace. It also enhanced our communication, teamwork, and critical thinking skill. Overall, this project was meaningful and helped us connect the theories learned in class with real workplace practice.